Shalom teman-teman, ketemu lagi sama MC-nya, jangan bosan-bosan ya. Kita udah mungkin sebulan ya nggak ketemu. Bosan nggak? Nggak ya? Jangan ya, nanti saya diganti lagi. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum nonton episode sebelumnya, sebelum nonton episode yang ini, teman-teman bisa cek dulu di YouTube channel kita di Youth Life Community, nanti ada di bawah sini. Nah, kalian tinggal klik videonya yang mana yang kalian mau tonton, jangan lupa di-share juga. Kali ini kita akan mengundang, dan kita sudah mendatangkan seorang bintang tamu, seorang yang sangat berwibawa ya, mempunyai karisma yang tinggi. Dia adalah mahasiswa di salah satu kampus swasta di Semarang, dan juga dia salah satu orang yang teman dekat saya ya kebetulan ya. Mungkin kalau nggak dianggap nggak apa-apa sih. Ya kita langsung sambut saja Nehemia Trian. W-nya apa? Wijaya. Oh kira Wicaksono. Oh iya. Trian. Ya. Mungkin teman-teman udah kenal ya pasti. Oh, belum, Mas. Belum. Ya udah aku nggak terkenal. Ya Trian, apa kabarnya Trian? Ya luar biasa baik, mantap. Sekarang masih aktif di kampus ya berarti ya? Kebetulan habis UAS, jadi habis UAS? lagi leha-leha lah. Oh leha-leha. Biasanya ngapain kalau nggak leha-leha? Tiduran sih. Memang tidak ada bedanya ya? Nggak apa-apa. Nah, Trian ini yang menarik, salah satu fun fact-nya, Trian ini juga salah satu pengurus aktif ya di GKT ya? Ya, kebetulan pengurus ya. Nah, Trian juga merantau ya katanya? Ya. Kebetulan cocok nih sama... Kok bisa cocok ya? Nggak mau saya. Maksudnya sama temanya? Oh ya, sama. Bukan sama saya. Kebetulan cocok juga sama temanya, kita akan membahas tentang merantau. Ya. Trian kan merantau dari mana sebelumnya? Kemarin dari LA sih. Oh. Lenteng Agung. Aku dari Ngawi ke Semarang. Oh, aslinya Ngawi? Iya, Ngawi. Ngawi Tahu itu- Ngawi kan? Ngawi kelurahan kan? Bukan, Ngawi bukan. itu negara. Oh, Itu Ngawi United kabupaten, State. kabupaten. Oh, kabupaten. Sebuah kabupaten di Jawa Timur. Di Jawa Timur? Oh, jauh banget. Ngapain di sini? Suka-sukanya saya dong. Maksudnya, kenapa bisa awalnya tuh ke Semarang tuh kok bisa gitu? Oh, jadi awalnya itu aku pengen kuliah. Pengen kuliah. Dan ketemulah tempatnya yaitu di Semarang, di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Iya, Udinus. ampun. Kalau rektor nonton, Cinta Udinus. boleh ya. Rektor Udinus, tolong. Tapi kenapa, kenapa Semarang? Sebelumnya udah pernah belum merantau tempat lain? Dulu pernah ketika SMK, aku kan magang kan. Itu merantau di Jogja selama 3 bulan. Oh, Jogja? Mm-mm. Jogja, magang 3 bulan berarti? Iya, 3 bulan. Habis itu balik kuliah, sebelumnya pernah lihat-lihat kampus lain nggak gitu? Oh, pernah dong. Oh pernah? Di Surabaya, ITS, PENS, terus di Jogja, paling UGM, UNY. Berarti emang niatnya tuh dari awal pasti ngerantau ya? Ya, sama jalan-jalan. Oh, oke, ngerantau dan jalan-jalan itu beda itu. Nanti di underline. Oke, waktu memutuskan buat ke Semarang, pernah nggak sih ada konflik kayak dari keluarga atau mungkin dari kerabat atau dari saudara? Kalau dari keluarga, puji Tuhan, keluarga nggak terlalu mempermasalahkan itu ya, karena emang tujuannya kan kuliah. Cuma kalau dari diri sendiri itu ada, karena kampus yang jadi tujuan saya sebenarnya menolak saya. Oh, nggak apa-apa kampus yang nolak. Iya. Yang penting jangan. Ya. Dan bersyukur sih, aku ditolak di kampus yang aku inginkan. Mungkin karena ya Tuhan punya rencana yang terbaik, dan ya aku bersyukur kalau di Semarang sekarang ini aku bisa jadi berkat buat banyak orang. Terus buat dapat izin ngerantau tuh ngomongnya gimana dulu? Pak, aku mau kuliah mana? Semarang. Yuk. Nah, gitu atau gimana? Dulu tuh gabut sih sebenarnya. Oh, gabut. Jujur gabut, karena aku dulu kan bisa daftar di SNM kan waktu itu. Cuma aku milihnya ngawur. Ngawur? Iya, jadi kayak waktu itu aku ngambil UGM Teknik Nuklir. Padahal aku nggak tahu apa-apa tuh, beneran. Tapi pokoknya asal aja, iseng aja gitu. Terus terbesit di pikiran pengen kuliah, tapi bingung nih di mana. Terus sama kakakku juga disuruh kuliah juga kan waktu itu. Terus akhirnya
aku tuh sebenarnya pengen kuliahnya di Surabaya. Teknik nuklir juga? Bukan, Bukan. elektro. Elektro. Kan aku SMK-nya elektro kan. Nah, terus ya tapi tertolak. Lalu akhirnya mencoba ke Jogja, ditolak juga. Ditolak? Nah, terus aku waktu itu setelah penolakan yang begitu banyak, aku bilang ke bapak sama ibuku kan, enaknya gimana? Terus ya, adalah drama-drama, tangis-tangisan ya kan. Terus sampai akhirnya kakakku merekomendasikan kampus terbaik ya kan, di tengah kota Semarang ya, kampus biru, the best. One and only. Ya, itulah. Terus akhirnya malah ibuku bilang, kok aku lebih sejahtera kalau kamu di Semarang ya kayak gitu. Ya, karena mungkin izin dari kedua orang tua juga. Penting ya, restu itu berarti penting. Sangat penting. Dan kenapa dulu teknik nuklir, kalau ribut sama teman kan serem gitu. Kamu berantem, tiba-tiba rumahnya pulang nggak ada. Nggak, tiba-tiba di saku ada nuklir kan nggak tahu. Nuklir saset ya. Nah, berarti kan kalau kamu dikasih izin sama orang tua kan berarti kamu dikasih kepercayaan tuh. Gimana sih kamu menjaga kepercayaan dari orang tua itu sih? Cara menjaganya sebenarnya tergantung integritas kita ya. Tergantung bagaimana kita bergaul juga, karena seperti di Korintus 1 Korintus 1 pasal 15 ayat 33 ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Ya, bersyukur karena dari kecil aku udah dididik sama bapak ibu tuh kayak ayo baca Alkitab. Ya meskipun kadang sering bandel kayak cuma apa ya? Bacanya tuh cuma cuma pura-pura baca itu. Buka rekam post. Tapi seenggaknya pernah lah kayak baca-baca beneran baca gitu, dan dari situ kayak aku dari kecil kan dididik untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa. Jadi secara tidak langsung aku menghindari sesuatu yang berbau dosa, ya menghindari godaan-godaan dosa gitu loh. Karena kalau anak rantau kan kita nggak ada pengawasan tuh ya kan, jadi bebas dong, kita mau kemana aja, kita mau ke kali, mau kemana kan bebas ya kan, nggak punya duit cuma bagaimana cara menjaga kepercayaannya ya dengan ngasih kabar dan integritas kita sendiri dong. Kita harus terbuka juga sama orang tua, sama saudara-saudara kita. Dan ya menunjukkan lewat perbuatan kita juga. Kan ada tuh orang yang ngerantau tiba-tiba sikapnya berubah kan ya. Ada. Pulang-pulang jadi poya-poya. Ya kayak gitu kan nggak tahu. Jadi harus punya integritas kalau orang tahu. Kayak di 1 Petrus 2 ayat 11 juga, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sudah disiapkan. Keren. Mantap. Nah, berarti kan sebelumnya kau merantau pertama kali itu di Jogja ya? Di Jogja. Kesulitan merantau itu apa? Yang kamu rasain pertama kali itu? Milih makanan sih. Bingung mau makan apa. Biasa bangun tidur, meja makan. Ya biasanya kan gitu kan, tinggal makan. Bingung mau makan apa ini. Pasti anak rantau relate sekali sama ini. Apalagi ngekos. Kalau ngerantau tapi ikut sama keluarga itu beda lagi. Pasti makanannya udah tersedia. Tapi kalau ngekos pasti bingung mau makan apa. Terus kesulitannya ya paling itu sih makan apa. Terus sama mungkin kalau yang baru merantau dapat komunitas biasanya agak susah. Terus kayak kita mencari gereja juga kan. Terus ya itu sih paling cuma itu aja. Sama transportasi. Sering nyasar. Oh iya. Ya, gitu. Saya aja sering anak merantau tuh biasanya gitu, sering nyasar. Iya benar. Kalau enggak dikibulin. Ya, relate sama saya. Aku juga anak rantau ya teman-teman. Dari Bogor, nggak bisa bahasa Jawa dibohongin terus. Sekarang sudah pintar. Yang bohongin makin pintar. Nah, tadi komunitas ya. Nah, kamu waktu di Semarang ini mencari komunitas tuh susah nggak sih pertama-tama? Sebenarnya susah-susah gampang.
Sebenarnya mencari komunitas itu mudah, tapi mencari komunitas yang pas itu yang susah. Kamu dulu komunitasnya apa ya? Aku dulu pertama kali ke Semarang, kan aku kan anak kampus kan. Anak kampus. Ya, makanya yang pertama kali aku cari adalah PMK. Oke. PMK itu Persekutuan Mahasiswa Kristen. Kalau mungkin di kampus-kampus lain ada namanya Beda-beda. Rokris. Terus ya itulah pokoknya. Nah, pertama di PMK. Dan ketika pertama kali join Persekutuan PMK, ketemulah sama sesosok manusia. Sosok tuh biasa orang. Enggak apa. Seorang manusia. Seorang manusia. Terus aku duduk di sampingnya, tanya, Ini jam Mas, enggak. Aku tuh manggilnya kan Mas kan. Mas, sampean gerejanya di mana ya gitu. Orangnya ada di sini. Orang nanti dimunculin. Mas, gerejanya di mana ya? Terus dia bilang, oh gerejaku di sini di KT waktu itu. Terus akhirnya kalau kamu mau join aja youth-nya hari Sabtu jam 5:30. Terus akhirnya ya datang, diajak, ya akhirnya cocok lah dengan komunitas yang sekarang. Ini bukan promosi ya, tapi Bukan kalau promosi. kalian teman-teman mau bergabung bisa. Boleh banget kok. Bukan promosi. Bukan promosi. Nanti bisa DM di Instagram youth.life. Bukan promosi ya sekarang. Jadi komunitas itu penting banget ya. Iya. Apa jalin koneksi juga di tempat merantau, khususnya anak-anak rantau juga penting banget kayak ngebuat karakter kita selama di perantauan itu biar nggak salah jalur ya. Iya bener banget. Apalagi apa ya di dunia yang seperti ini kalau kita salah pergaulan sekali lagi kan itu merusak kebiasaan yang baik. Bener. Aku juga banyak cerita dari teman-teman yang apa namanya kayak dia setelah merantau hidupnya bisa dibilang jadi tanda kutip rusak. Nah, itu kan karena mereka tidak mencari komunitas yang baik yang bisa membangun kan. Jadi kita sebagai anak Tuhan ya harus mencari komunitas yang bisa membangun kehidupan kita mau dari jasmani maupun rohani. Penting ya. Nah, culture shock yang paling kamu rasain begitu pindah ke Semarang apa? Dari Ngawi pindah ke Semarang yang bikin apa itu? Kalau di Ngawi itu kan banyak sawah kan. Di sini Tidak bisa, itu bukan culture shock, itu geografi shock. culture shocknya adalah kalau di Ngawi teman-temanku paling ya teman-teman satu suku satu ras ya. Dan jujur aja di Ngawi atau mungkin nggak cuma di Ngawi ya, di tempat-tempat lain yang masih apa ya istilahnya masih desa lah ya kan, itu pasti adalah stigma kalau suku ini tuh gitu, ras ini tuh gitu. Tapi setelah aku ke Semarang Benar. enggak juga. Beda apa setelah aku Semarang dan bergaul langsung dengan orang-orang yang punya stigma buruk di masyarakat, ternyata enggak kok, ternyata mereka juga asik, friendly gitu loh. Dan itu juga tergantung bagaimana cara kita memandang orang juga. Kalau kita dari awal, sekali lagi ini pentingnya pergaulan ya. Kalau kita bergaul sama yang orang-orang yang ngasih stigma buruk ke orang-orang, jadi ketika kita berkenalan dengan orang baru, kita tuh udah kena stigmanya kayak, wah, padahal kita belum tahu orangnya ya. Betul. Baru lihat orangnya, wah, ini sukunya ini pasti orangnya kayak gini. Nge-labelin. Nah, udah dilabelin. Padahal sebenarnya enggak. Kalau kita mau tahu, ya kita dekat dulu sama orangnya, kita kenalan dulu. Oh, ternyata orangnya seperti ini. Karena karakter orang itu tidak dinilai dari sukunya, tapi dari hatinya. Betul. Wih, mantap. Nah, ketemu saya gimana nih kesannya? Baik ya? Jelek banget sih. Buat teman-teman yang satu stigma sama saya, kalian jelek juga. Oke. Nah, kamu orangnya itu ya apa? Kangen banget nggak sih sama rumah? Pernah homesick gak? Awal-awal? Homesick rumah sakit? Enggak. Enggak. Awal-awal doang sih homesick. Terus, Awal-awal. Tapi akhirnya Kangen banget. Baru Ya. datang pulang ah. ya enggak gitu juga dong, enggak. Paling kalau di awal-awal sih ketika datang terus apa namanya baru pertama kali tidur kos tuh kayak wah pengen tidur di kamarku nyaman sekali. Waktu itu sih emang kosku memang beneran burik sih, tidak layak dihuni ya. Saya tahu. Jadi di kos dulu tuh ini fun fact ya, aku dulu di kos pernah digigit tikus. Nah, sangat animal friendly kok. Bahkan tikus pun bisa masuk tidur bareng. Tadi pertanyaannya apa? Iya, kalau kamu homesick pernah. Oh ya homesick. Pernah homesick juga apa namanya?
kalau homesick biasanya aku kayak mungkin telepon bapak ibu, Nelpon. video call. Terus ya karena aku punya keponakan lucu jadi ya kadang kangennya ya sama keponakan sih kayak kan lagi lucu-lucunya tuh ya kan kayak video call terus ya kadang lihat foto-foto video-video yang ada di laptop di HP tentang keluarga gitu ya. Terus kalau semisal beneran mepet banget kangen banget ya pulang. Kan tinggal Ngawi Semarang cuma 3,5 jam. Naik motor, Naik tolong motor. naik motor. Jangan dicoba. Terus kalau misalkan lagi homesick gitu, apa kamu pernah baca apa firman Tuhan mungkin yang kayak ngebantu nguatin juga? Kalau aku homesick sih, aku ingat tujuanku merantau itu apa dulu. Tujuanku merantau kan buat kuliah untuk memperbaiki pendidikan, kan untuk masa depan gitu loh. Jadi ayat yang selalu menguatkan adalah Amsal 23 ayat 18 karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang gitu. Dan itu yang paling menguatkan ketika lagi misal capek nih merantau, aku pengen pulang aja deh, aku udah capek merantau, tapi ingat lagi tujuanku kesini apa gitu. Ingat pengorbanan orang tua. Ingat pengorbanan orang tua. Habis ini ngerantau luar negeri mungkin. Oh, amin. Amin. LA bisa. Lenteng aja. Kalau orang sebelum merantau pasti yang harus disiapin. Kau mungkin dari pribadi kamu dulu lah, sebelum kamu kayak ngerantau mungkin waktu di Jogja ataupun mungkin di Semarang, yang kamu siapin? Yang disiapin ya pertama baju, pakaian. Ya, ingat ya teman-teman, Bapak kos ibu kos tidak pakai baju, bawa sendiri. Ini info penting dari beliau. Kalau merantau yang dipersiapkan awal tuh ya tujuan merantau tuh apa dulu? Semisal kuliah ya berarti kita persiapkan apa yang jadi kebutuhan kuliah nanti kan. Misal kalau kita bekerja berarti ya kita juga mempersiapkan apa yang dibutuhkan ketika bekerja. Betul. Terus mungkin lokasi kita ngekos, lingkungan juga, apakah kamu cocok kan kita bisa tuh. Sekarang kan zamannya udah canggih ya media sosial kan. Nyari kan bisa. Mungkin kayak kita nonton YouTube gimana sih kota Semarang tuh, gimana sih kota Jakarta tuh kayak gimana kayak gitu kan. Review. Nah, di review singkat lah kita jadi tahu kulturnya kayak gimana, terus kehidupan orang luar kota itu kayak gimana, jadi gitu. Biar cepat beradaptasi. Jadi udah nggak terlalu shock banget lah ya. Ya. Nah, tadi kamu ngomong tekad. Ngerantau itu menurutmu tekad atau nekat? Merantau menurutku dibilang menurutku lebih condong ke tekad. Tapi kalau kamu punya tekad tapi kamu nggak nekat ya sama aja. Tapi kalau kamu nekat tapi punya tekad, kalau kamu nekat tapi punya tekad itu udah jauh lebih baik daripada kamu punya tekad tapi nggak punya nekat. Gitu. Benar. Berarti kita perlu tekad untuk mau nekat. Perlu nekat. Apa tadi ya? Jadi gini loh. Untuk nekat kita juga perlu tekad. Nah, itu. Nah, di Petrus juga pernah diajarin aku nyatet berapa? 3, ada 3. Kalau buat ngerantau itu ada 3. Yang pertama menjauhkan diri tadi dari keinginan daging kan. Yang kedua kita supaya memiliki cara hidup yang baik di tengah penduduk asli. Jadi ya kayak kita tadi benar katamu, kita harus research dulu kebudayaannya gimana sih di kota misalkan di Semarang, misalkan orangnya ramah-ramah. Kalau aku kan dari Bogor orangnya ngomongnya ceplos-ceplos ya. Kalau di Semarang ceplos-ceplos aku digebukin warga nanti nggak bisa. Jadi ya harus ramah, harus ngomongnya sopan. Nah, yang ketiga ini lebih menghindari hal negatif. Tadi benar sih kayak kamu bilang komunitas, integritas, ngerti tujuan kita harus sama, harus konsisten. Kau pernah nggak sih kayak mungkin ngerasa iri mungkin sama begitu kamu ngerantau, kayak kamu lihat temenmu kok enak ya, maksudnya hidupnya di sini kok kayaknya lebih enak daripada di tempat asalku, terus jadi kepingin rasanya pindah ke satu kota yang kamu ngerantau itu. Kalau kayak gitu sebenarnya tergantung cara kita memandang sesuatu ya, karena sudut pandang orang kan beda-beda. Karena
kita sering melihat kesuksesan seseorang, kebahagiaan seseorang itu berdasarkan materi. Ya mungkin ya memang benar materi mungkin bisa jadi salah satu hal yang membuat kita bahagia. Tapi harus kita ingat juga kalau kita punya keluarga yang asik ya kan, keluarga yang harmonis, teman yang baik, itu juga salah satu hal yang bisa buat kita bahagia gitu loh. Apalagi contohnya adalah ketika aku lagi bokek, misal Victor mau traktir aku, ya itu salah satu hal yang bahagia kan. Betul. Ya kan, apalagi aku kan anak rantau nih ya kan, pas lagi tanggal tua ya kan. Tanggal tua dibantu. Ya dibantu lagi ya, itu kan jadi rasa bersyukur gitu loh. Jadi sebelum apa ya, kalau kita punya rasa iri ya sebagai manusia mungkin ada rasa iri kan, kita juga daging kan. Jadi kita juga harus ketika kita merasakan iri, kita juga harus lihat sudut pandang yang lain. Apa sih yang bisa kita syukuri gitu loh. Karena kalau ukur kesuksesan orang juga beda-beda. Mungkin ada orang yang pengen hidupnya, aku pengen hidup di desa. Banyak. Nah, suasana yang hangat, santai gitu kan. Jauh dari keramaian. Ya, jauh dari keramaian. Ya nggak apa-apa lah tabunganku segini-segini. Ya. Tapi kan sekali lagi bukan berdasarkan materi, tapi dari sudut pandang kita memandang sesuatu. Nyari kedamaian Ya. hati masing-masing. Mungkin kamu ada kata-kata penyemangat buat teman-teman di rumah nih yang mungkin nonton yang sama-sama anak rantau. Semangat. Iya. Bisa. Buat anak rantau apa ya? Mungkin aku kata-kata penyemangatnya adalah tetap jaga integritas, jangan kegoda sama hal-hal duniawi, terus selalu baca Alkitab. Mungkin kalau teman-teman punya kitab di HP ya, daripada nonton TikTok, diselingin lah baca Alkitabnya. Kan mesti biasanya gini sih, kita dalam 24 jam, 4 jam nonton TikTok ya bisa lah disempetin 30 menit, 15 menit buat baca Alkitab ya kan. Itu buat makanan rohani gitu loh. Dan itu juga salah satu hal yang membuat kita punya integritas. Ketika kita tahu firman Tuhan, kita pasti menjauhi hal-hal yang berbau dosa, duniawian. Nah, jadi jangan ngawi dong. Jadi semangat buat teman-teman yang rantau, tetap ingat kalau masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi tetap semangat, percaya Tuhan tuh punya rancangan yang terbaik meskipun jadi anak rantau itu berat, tapi percaya itu proses untuk kita jadi seseorang yang lebih baik lagi dan kita bisa nantinya jadi berkat buat banyak orang. Betul, dan jangan lupa ilmunya yang udah didapat bisa mungkin diterapkan di tempat kalian masing-masing. Ya. Jadi merata. Intinya jadi berkat. Jadi berkat. Dan juga nggak perlu kalian nunggu jadi hebat untuk bisa memulai sesuatu. Tapi untuk menjadi hebat kamu harus memulai sesuatu. Terima kasih Trian sudah datang kali ini. Kapan pulang? Kok Anda mengusir saya? Pertanyaan saya salah. Ini kan libur ya? Ya, masih libur. Nanti santai, saya masih menikmati hawa-hawa PPKM. Oh iya. PPKM, jaga kesehatan ya teman-teman. Ya, jangan lupa vaksin. Jangan lupa vaksin yang belum. Oke, sekian gitu aja ya. Terima kasih Tria sudah hadir di sini. Mau salaman tidak bisa. Oh ya gini, peace bang. Di Ngawi ada? Oh, ada dong. Ada. Ada. Ngawi biasanya gini sih. Oke, terima kasih. Jangan lupa di pencet tombol loncengnya nanti biar teman-teman kalau ada notifikasi bisa langsung nonton. Oke, see you. Bye bye. Bye.